Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maes Akbar Felayati dengan nomor NIM 4524091090 dari Fakultas Psikologi Universitas Missouri. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang pengetahuan untuk memenuhi tugas matkul saya, filsafat ilmu dan logika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Pengetahuan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama definisi dan jenis pengetahuan, dan yang kedua hakikat dan sumber pengetahuan. Pertama kita akan membahas definisi dan jenis pengetahuan terlebih dahulu. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Sidi Ghazalwa, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini, yang mengetahui memiliki yang diketahui di dalam dirinya sendiri demikian aktif sehingga yang mengetahui ini menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Lebih lanjut lagi, dijelaskan bahwa pengetahuan dalam arti luas seperti semua kehadiran internasional objek dalam subjek. Namun dalam arti sempit dan berbeda dengan imajinasi atau pemikiran belaka. Pengetahuan hanya berarti putusan yang benar dan pasti. Di sini, subjek sadar akan hubungan objek dengan eksistensi. Pada umumnya adalah tempat. Kalau mengatakan pengetahuan hanya merupakan pengalaman atau sadar, karena sangat sulit untuk melihat bagaimana persisnya suatu pribadi dapat sadar akan suatu eksisten tanpa kehadiran eksisten itu dalam dirinya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Jadi, pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Yang pertama, jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana dia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena mereka itu merah, benda itu panas karena memang dirasakan panas dan sebagainya. Dengan common sense, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, di mana mereka akan berpendapat sama semuanya. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan yang dapat memuaskan rasa lapar, musim kemarau akan mengeringkan sawah tak ada hujan, dan sebagainya. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Dalam pengertian yang sempit, science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan menistematikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampaikan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan, netral dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat kedirian atau subjektif, karena dimulai dengan fakta. Ilmu merupakan milik manusia secara komprehensif. Ilmu merupakan lukisan dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang dipelajarinya dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan logika dan dapat diamati panca indera manusia.
Ketiga, pengetahuan filsafat yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang refleksif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. Pengetahuan agama yang lebih penting di samping informasi tentang Tuhan juga informasi tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan ajaran pokok agama dan sekaligus merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. Menurut para pengamat, agama masih bertahan sampai sekarang karena adanya doktrin tentang hidup setelah mati karenanya masih dibutuhkan. Yang kedua, perbedaan pengetahuan dan ilmu. Dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan keracunan antara pengertian pengetahuan dan ilmu. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan, ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti tersendiri. Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai karangan yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Namun, jika kedua kata itu berdiri sendiri, akan tampak perbedaan antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab ilm. Seiring dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka definisi berikut pun tidak jauh berbeda. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik. Pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun akal. Dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Untuk memperjelas pemahaman kita, ini juga dibedakan antara pengetahuan yang sifat praktiknya dengan pengetahuan ilmu. Pengetahuan yang bersifat praktik adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut pengetahuan dasar, pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat ilmiah oleh pengetahuan ilmiah adalah harus memiliki kajian tertentu dan harus konsisten. Di samping itu, pengetahuan ilmiah harus memiliki metode tertentu dengan sifatnya. Metode itu meliputi metode deduksi, induksi, dan analisis. Setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang pengetahuan, sekarang akan dikemukakan beberapa pengertian tentang ilmu sebagai bahan perbandingan. Dalam Encyclopedia Americana dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. William mengutip Paul Friedman dari buku The Princess of Psychiatry Research menjadi batasan ilmu sebagai berikut. Ilmu adalah suatu bentuk aktifah manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang, dan kemudian hari, dan sesuatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan diri pada dan mengubah kebutuhannya serta mengubah sifat tersebut. Rumusan lain datang dari Charles Schreiber yang menyatakan ilmu adalah proses membangun pengetahuan. Dalam arti ini, ilmu sering dijadikan pembeda umpamanya untuk membedakan antara disiplin ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan sosial. Eugene S. Surya Sumantri dalam buku Ilmu dalam Persepsi menulis ilmu lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sebuah poin yang siap dikonsentrasikan. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dalam melihat perbedaan ini. Herbert L. Charles memperlihatkan ciri-ciri tersebut sebagai kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan ilmu berbeda dari pengetahuan biasa karena ciri sistematisnya.
Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan perbedaan itu terlihat dari sistematik dan cara pemperolehan. Perbedaan tersebut menyangkut pengetahuan pra-ilmiah atau pengetahuan biasa, sedangkan pengetahuan ilmiah dengan ilmu tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Dalam perkembangan dunia dan Indonesia, pengetahuan disamakan arti dengan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari pendapat kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alimah, atau dia telah mengetahui. Kata jadi yang ilmu berarti pengetahuan, dan memang dalam bahasa Indonesia sehari-hari didirikan dengan pengetahuan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bahasa pengetahuan dengan ilmu bersifat sedangkan dalam arti materi yang lain. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara subjektif. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk melakukan hidupnya. Manusia mengembangkan pengetahuannya karena dia hidup bukan sekedar untuk berlangsung hidup, namun lebih dari itu, manusia mengembangkan budaya manusia memberi makna kepada kehidupan. Manusia memanusiakan diri dan masih banyak lagi pernyataan seperti ini. Menyimpulkan bahwa manusia dalam hidupnya yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya dan pengetahuan pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia yang disebabkan dua hal. Pertama, manusia bahasa yang mampu mengumpulkan informasi dan jalan pikir yang kedua, menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya pengetahuan pada dasarnya adalah pengetahuan sesuatu adalah pendapat dan lain yang gambaran tentang fakta yang ada di luar. Ada dua teori mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu A. Dari pandangan realistis tentang alam, pengetahuan yang menggunakan sejarah atau kopi yang sebenarnya apa yang ada dalam nyata. Pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal adalah kopi dari hasil yang ada di luar akal. Hal ini tidak dibuat seperti gambaran yang terdapat dalam kopi. Pendapat bahwa pengetahuan adalah tidak menemukan sesuatu yang depan. Biarlah realisme mencari bahwa sesuatu atau lain cara ada hal-hal yang lain dapat di dalam hal dirinya sendiri. Kita akhirnya tidak terpengaruh oleh tersebut. Para penganut realisme mengakui bahwa seseorang bisa salah melihat pada benda-benda atau dia melihat terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Namun, mereka paham ada benda yang dalam mempunyai wujud tersendiri, ada benda yang tetap kendati dan mati. Menurut Profesor Dr. Rasjidi, penganut agama perlu mempelajari realisme dengan alasan satu, dengan menjelaskan kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam pikiran. Kesulitan dari pikiran tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa tiap-tiap kejadian dapat diketahui hanya dari segi subjektif. Menurut Rasjidi, pernyataan itu tidak benar sebab adanya faktor subjektif bukan berarti menolak faktor objektif. Ketika orang yang berdoa kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan ini hanya terdapat dalam pikiran, tetapi Tuhan mempunyai wujud tersendiri. Kedua, dengan jalan memberi pertimbangan-pertimbangan yang positif, menurut Rasjidi, umumnya orang beranggapan bahwa tiap-tiap benda mempunyai satu sebab. Prinsip semacam ini, menurut Rasjidi, bisa digunakan untuk mempelajari agama karena adanya perasaan yang subjektif tidak berarti tidak adanya keadaan yang objektif. Idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai suatu
gambaran menurut pendapat dan penglihatan orang yang mengetahui. Kalau realisme mempertajam perbedaan orang yang mengetahui dan idealisme adalah sebaliknya. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal-hal yang mempunyai hubungan seperti tugas tubuh dan bagian-bagian. Dunia merupakan suatu kebulatan, bukan kesatuan mekanik, tetapi kebulatan organik, sesuatu yang bisa demikian rupa sehingga suatu bagian darinya dipandang sebagai kebulatan logis dengan makna yang bertanah. Premis pokok yang diajukan oleh idealisme mengakibatkan mempunyai kedudukan utama dalam alam semesta. Idealisme tidak mengingkari adanya materi, namun materi adalah suatu gagasan yang tidak jelas dan berupa hakikat. Sebab seseorang yang akan memikirkan materi adalah hakikatnya yang dalam, dia harus memikirkan pengalaman. Jika seseorang ingin mengetahui apakah sesungguhnya materi, dia harus memiliki apakah pikiran itu, apakah nilai itu, dan apakah masa dibutuhkannya, apakah materi. Sebenarnya, realisme dan idealisme memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Realisme ekstrem biasa sampai pada minimalisme, materialistik, atau dualisme. Seorang pengikut materialisme mengatakan jika demikian hal sudah barang tertentu dapat juga dikatakan bahwa jiwa adalah materi dan materi adalah jiwa. Bahkan jiwa dan materi sebetulnya sama. Realisme juga mementingkan subjek sebagai penilai, tapi hanya memfokuskan pada materi. Padahal subjek yang memiliki peran penting dalam menghubungkan antara objek dengan ungkapan tentang objek tersebut. Idealisme subjektif juga akan menimbulkan kebenaran yang relatif karena setiap individu berhak menolak kebenaran yang datang dari luar diri. Akibatnya, kebenaran yang bersifat universal tidak diakui. Kalau demikian jadinya, aturan-aturan agama yang dimasyarakatkan hanya bisa benar untuk kelompok tertentu dan tidak berlaku bagi kelompok lain. Lalu idealisme terlalu mengutamakan subjek sebagai si penilai dengan merendahkan objek yang dinilai. Sebab subjek yang menilai kadangkala berada pada keadaan yang berubah-ubah seperti marah dan gembira. 2. Sumber pengetahuan. Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya dari mana pengetahuan itu diperoleh. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan antara lain. A. Kata ini berasal dari kata Yunani "etikos", artinya pengalaman. Menurut aliran manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman inderawi. Pengetahuan inderawi bersifat parsial, itu disebabkan oleh adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lain, berhubungan dengan sifat khas fisiologis indera dan dengan objek yang dapat ditangkap sesuai dengan masing-masing indera menangkap aspek yang berbeda mengenai barang atau makhluk yang menjadi objek. Jadi pengetahuan inderawi berada menurut perbedaan indera dan terbatas pada sensitivitas organ-organ. Jonglo, lepas aktivitas yang merupakan teori tabula rasa maksudnya adalah waktu manusia pengalaman semua yang kosong dan apa indera yang masuk di kesempatan lama-kelamaan jadi kompleks dan pengetahuan yang berarti. Jadi bagaimana kompleks pengetahuan manusia, dia selalu
belaka dan pengetahuan kita tentang pengumuman peristiwa tersebut sesungguhnya berasal dari pengalaman. Karena itu, semua eksperimen selanjutnya seharusnya berdasarkan pada perkiraan, bukan kepastian yang peristiwa yang akan datang kemungkinan cocok dengan yang lewat. Jadi, dalam empirisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Akal tidak berfungsi banyak, kalaupun ada, itu pun sebatas ide yang bagus. Namun, aliran ini mempunyai banyak kelemahan antara lain: 1. Indera terbatas, 2. Indera menipu, 3. Objek yang menipu, dan yang terakhir berasal dari indera dan objek sekaligus. B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan yang berarti dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Bagian aliran ini kekeliruan pada aliran empirisme yang disebabkan kelemahan alat yang dapat dideteksi. Seandainya akal digunakan, rasionalisme tidak mengingkari penggunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Tetapi sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata akal. Laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas, maka ini kemungkinan dipertimbangkan oleh akal dari pengalaman berikut. Akal mengatur bahan tersebut sehingga dapat terbentuk data yang benar. Jadi, fungsi panca indera hanyalah untuk memperoleh data-data dari alam. Akalnya berhubungan data terkhusus satu dengan lain. Dalam menyusun, akan menggunakan konsep-konsep rasional dan ide-ide universal. Konsep tersebut mempunyai wujud dalam alam nyata dan bersifat universal. Yang dimaksud dengan prinsip universal adalah abstraksi dari benda-benda objek, seperti hukum kausalitas atau gambaran umum tentang posibilitas. Bagi empirisme, para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesempurnaan terletak dalam ide dan bukunya di dalam diri barang sesuatu. Jika kebenaran mengakibatkan mempunyai ide dan sesuatu dengan atau yang menunjuk kepada kenyataan. Kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi. Akal selain bekerja karena ada bahan yang juga akal dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan inderawi sama sekali. Jadi akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang bersifat abstrak. Sekali seorang pelopor rasionalisme berusaha menemukan sesuatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Kebenaran itu menurutnya adalah dia tidak ragu bahwa dia ragu. Dia yakin kebenaran yang semacam itu adalah dan kebenaran tersebut dikenal dengan cahaya yang terang dari akal budi sebagai hal-hal yang tidak dapat diukur. Akal budi dipahamkan sebagai sejenis perantara suatu teknik yang dengan demikian teknik tersebut dapat ditemukan kebenaran. Dengan melakukan penalaran tadi, tersusunlah pengetahuan. Premis yang dipakai dalam penalaran didapatkan dari ide-ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Ide ini menurut mereka bukan ciptaan manusia. Prinsip itu sendiri sudah ada jauh sebelum manusia berusaha memperoleh. Prinsip pikiran manusia di sini hanyalah untuk mengenali prinsip lalu mengenali pengetahuannya. Prinsip itu sendiri sudah ada dan bersifat a priori dan dapat diketahui oleh manusia lewat kemampuan berpikir rasional. Itulah mari kita dapat mengenali kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitar kita. Spinoza memberikan penjelasan yang lebih mudah dengan menyusun sistem rasionalisme atas dasar ilmu ukur. Menurutnya, dalil ilmu ukur merupakan dalil kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Spinoza yakin jika seseorang memahami makna yang dikandung oleh pernyataan bahwa garis lurus merupakan jarak terdekat di antara dua buah titik, maka salah seorang mau tidak mau mengaku kebenaran pernyataan itu, kecuali makna yang dikandung kata-kata yang digunakan. Tetapi rasionalisme juga mempunyai kelemahan seperti mengenai kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang tidak jelas dan dapat dipercayai tetapi orang lain tidak. Jadi, masalah utama
berputar dengan eksperimen. Kedua juga dapat dikoreksi lewat eksperimen dan memerlukan ukuran yang jelas seperti panas, jauh, jalan dan lain-lain. Kita tidak menggunakan api panas atau matahari panas, kita juga panas sekali, panas dan cepat. Kita memerlukan ukuran yang sedikit. Dan sinilah kemajuan sains menggunakan teknologi akal dengan guru dalam hal ini kan juga menekankan sepenting meneliti dan harap apa yang telah dihasilkan oleh indra dengan datanya dan dilanjutkan oleh akal dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Pada dasarnya aliran ini bukanlah suatu aliran khas yang berdiri sendiri, tetapi ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama dengan memasukkan berbagai eksperimen dan ilmuwan. C. Intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini memerlukan sesuatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Menurutnya, intuisi mengatasi sifat lahirnya pengetahuan simbiolis yang pada dasarnya bersifat analis, menyeluruh, mutlak, dan tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Karena itu, intuisi adalah sasaran untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analistis atau pengetahuan yang diperoleh lewat pelukisan tidak dapat menggantikan hasil pengetahuan intuisi. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi tidak dapat diandalkan. Pengetahuan intuisi dapat dipergunakan sebagai dasar bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikatakan. Data intuisi dan analisis bisa bekerja saling membantu dan menemukan kebenaran. Bagi netizen, intuisi merupakan inteligensi yang penting. Dan bagi Maslow, intuisi merupakan pengalaman berucap. Ada sebuah isme lagi yang barangkali mirip dengan iluminasialisme. Aliran ini berkembang di kalangan tokoh agama yang di dalam agama tersebut ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan kebenaran. Pengetahuan tersebut akan diperoleh oleh orang yang hatinya telah bersih, telah siap dan sanggup menerima pengetahuan. Kemampuan menerima pengetahuan secara langsung diperoleh dengan cara yang dalam Islam disebut dalam tarikat atau pasal. Kemampuan orang-orang itu sampai bisa melihat Tuhan, juga neraka dan dari kemampuan itu dapat dipahami bahwa mereka tentu mempunyai pengetahuan tingkat tinggi yang banyak sekali dan meyakinkan pengetahuan itu diperoleh bukan lewat indra dan bukan lewat akal, melainkan lewat hati. Menurut ajaran tasawuf, manusia itu dipengaruhi oleh harta material dipengaruhi oleh nafsu. Bila nafsu dikendalikan dan penghalang materi dapat disebabkan kekuatan rasa ekonomi mampu menangkap objek kita. Di dalam tasawuf, ini digambarkan sebagai dalam keadaan fana, jiwa mampu melihat alam gaib dan situlah diperoleh pengetahuan. Ada perbedaan antara intuisi dalam filsafat baru dengan materi sifat. Dalam Islam adalah kalau intuisi diperoleh lewat penerimaan dan pemikiran tersebut, sedangkan dalam Islam sifat diperoleh lewat penerimaan dan pemikiran. Pengetahuan dalam pencerahan ini dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan. Jika pengetahuan korespondensi terlibat di sebuah diri, maka pengetahuan dalam pencerahan mengenai hati dari diri dan pengetahuan oleh Allah kepada manusia lewat perasaan memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Namun dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran jalan nafsu. Pengetahuan dengan jalan merupakan kampus Tuhan para nabi dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia. Akal meyakinkan bahwa kebenaran pengetahuan mereka berasal dari Tuhan. Karena pengetahuan memang ada pada saat manusia biasa tidak mampu mengusahakannya. Karena hal itu memang juga kemampuan bagi manusia.
semua kebenaran Allah. Wahyu Allah berisikan pengetahuan baik mengenai kehidupan seorang yang terjangkau oleh pengalaman maupun yang mencakup masalah transcendental seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segala isinya serta kehidupan akhir negara. Percaya ini hal yang merupakan titik tolak